Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil amma ba'd. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh SDIT Cahaya Kolbu. Kita masih menggunakan Moodle pjj.cahayakolbu.id untuk membantu memudahkan kita belajar. Baik, kita lanjutkan pelajaran tema 6 cita-citaku subtema 1 di halaman 16. Kandungan bahasa, muatan bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.6 tentang sastra, yaitu puisi. Kalau kemarin kita sudah mengenal ciri-ciri puisi, ya, ada baris, ada bait, ada rima, ada irama. Nah, sekarang kita akan mempelajari menjelaskan makna yang terkandung dalam puisi. Nah, sebagai pembaca puisi, kita harus mengetahui apa sih makna terkandung dalam sebuah puisi. Baik, buka buku pena 4C-nya di halaman 16. Menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi. Bagaimana caranya? Ya, untuk mengetahui maksud atau makna dari isi puisi yang terkandung dalam puisi. Ini cara-cara, ini fotonya adalah foto sang penyair kita. Namanya dia adalah William Shakespeare, ya. Nah, selanjutnya, menjelaskan makna puisi dilakukan sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan orang yang menjelaskan. Hal ini dikarenakan setiap orang memiliki cara memaknai puisi yang berbeda-beda. Nah, jadi jangan heran kalau memaknai puisi itu setiap orang itu berbeda-beda tergantung dianya sebagai apa. Makanya penyair yang bagus itu kayak Chairil Anwar, beliau adalah penyair yang hebat, ya. Dalam kata-kata di tiap baris dan bait puisinya, Chairil Anwar itu mempunyai meta bahasa, jadi makna kata yang banyak, sehingga ketika dibaca ya oleh berbagai orang yang beda pengalaman dan pengetahuannya, itu puisi-puisi itu kayak ngomong, wah puisi ini gue banget ya, kita banget. Jadi setiap orang yang membaca puisi Chairil Anwar ini merasa puisinya tentang dirinya, ya. Dan maka jangan heran kalau di buku-buku tahun 90-an ya, buku SD puisinya siapa? Chairil Anwar. Pelajaran puisi di SMP siapa? Chairil Anwar. Di SMA Chairil Anwar. Kemudian di kuliahan sama masih dibahas puisi Chairil Anwar. Yang belajar sastra Indonesia orang luar negeri ya, orang Korea, sama juga Chairil Anwar. Yang paling laku diapresiasi puisinya adalah Aku, puisi yang Aku Binatang Jalan. Nanti kita bicara tentang Chairil Anwar ya. Nah, Bapak mau mengatakan, jadi setiap orang memaknai puisi itu berbeda-beda. Apakah dia itu seorang anak SD, anak SMP, atau SMA, atau orang dewasa. Tergantung pengalaman dan pengetahuannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memaknai sebuah puisi, ya. Apa aja? Yang pertama, membaca puisi dengan seksama. Membacanya itu dengan hati, ya, dengan hati, dengan sepenuh hati, jangan setengah-tengah, ya. Seksama, hayati dan dalami setiap kata-kata dalam baris dan bait puisi itu. Yang kedua, bacalah setiap baris dalam bait-bait puisi dengan cermat. Nah, dengan cermat itu sambil memaknai kira-kira apa sih maksudnya ya.
Nah, selanjutnya ketiga, catatlah hal pokok yang disampaikan dalam puisi. Ya. Kamu dapat menyusun catatan-catatan tersebut ke dalam sebuah tulisan dengan bahasa kita sendiri ya, bahasa kamu sendiri. Mari kita lihat puisi karya penyair kita nih Frida ya di halaman 16. Kekayaan negeriku. Bapak mau baca puisi ya. Jadi tadi yang pertama kita harus membacanya dengan seksama. Kedua, pahami dengan cermat. Ketiga, dicatat ya. Yang pokok-pokoknya apa ya. Baik. Kita baca. Kekayaan negeriku. Karya Frida. Negeri amat luas dan indah tak terkira. Ribuan pulau ada di dalamnya. Alam pun kaya karenanya. Begitu pula budayanya. Indonesia itulah nama negeri tercinta. Negeri yang amat kaya. Kaya wilayah, kaya suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Kami sebagai rakyatnya memang berbeda. Beda asal, beda budaya, tapi kami tidak kecewa. Karena kami tetap orang Indonesia. Nah, dari puisi ini, mari kita pahami apa sih maksud yang dikandung dalam puisi karya Frida berjudul Kekayaan Negeriku. Nah, tugas yang pertama ini ya, di halaman 17, catatlah makna setiap bait puisi tersebut ya. Yang keempat, tuliskan hasil diskusi kelompok. Yang kelima, susunlah makna-makna setiap bait menjadi sebuah paragraf. Ya. Keenam, bacakanlah diskusi kelompokmu. Oke, mari kita diskusi bersama. Kita sediakan kertas untuk mencatat. Ya. Kamu siapkan kertas dan pensilnya, kita catat. Ya. Tugas halaman. Halaman berapa ini? Halaman 17. Makna setiap bait puisi. Oke, bait pertama. Kita akan maknai bait pertama. Bait pertama ya. Negeri amat luas dan indah tak terkira. Ribuan pulau di dalamnya, alam pun kayaannya. Begitu pula budayanya. Ada sebuah negara yang luas dan indah. Terdiri dari ribuan pulau. Alam pulau ya, alamnya subur dan kaya akan budaya. Nah, ini bait yang pertama ya. Baik. Bait yang kedua. Ini maknanya ya. Kedua, maknanya. Negeri itu bernama Indonesia. Negeri itu bernama Indonesia yang kaya akan wilayah. Wilayah itu daerahnya ya. Ada dari ujung Sumatera sampai ujung Papua ya, Sabang Merauke. Kawan wilayah, suku bangsa, ada Sunda, ada Melayu, ada Batak. Budaya
dan bahasa. Bahasanya juga ada bahasa Sunda, ada bahasa Melayu, bahasa Jawa. Artinya negeri Indonesia adalah negeri yang kaya akan bahasa. Selanjutnya bait yang ketiga ini ya. Bait 3. Kami sebagai rakyatnya memang berbeda, beda asal dan budaya, tapi kami tidak kecewa karena kami orang Indonesia. Rakyatnya beragam, rakyatnya bangga dengan Indonesia yang beragam suku bangsa. Nah, walaupun berbeda-beda, beda bangsa, suku, bahasa, adat, pakaian, rumah, tapi tetap satu, yaitu orang Indonesia. Nah, ini makna dari puisi Kekayaan Negeriku karya dari Frida. Ini tentunya bias banget. Artinya ini pendapat Bapak. Kamu bisa berbeda karena dalam memaknai sebuah puisi semua orang berbeda-beda. Bapak bacain ya. Makna yang terkandung dalam puisi Kekayaan Negeriku karya Frida. Bait pertama, ada sebuah negara yang indah, terdiri dari ribuan pulau, alamnya subur dan kaya akan budaya. Bait yang kedua, negeri itu bernama Indonesia yang kaya akan wilayah, suku, bangsa, budaya, dan bahasa. Paragraf ketiga, rakyatnya, ya pakainya ini ya. Rakyatnya bangga dengan Indonesia yang beragam suku bangsa walaupun berbeda-beda tapi tetap satu, yaitu orang Indonesia. Kamu catat di buku tulis ya. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan membaca doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allamna alladzi yanfa'una wa zidna ilma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.